Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pekan sebelum kematiannya, Yesus tinggal di Betania yang terletak dekat Yerusalem. Ia tiba 6 hari sebelum Paskah, menyediakan waktu yang cukup untuk persiapan pesta besar di kota suci itu, dan juga persembahan kurbannya yang terakhir. Hal ini hendak mengajarkan kita semua untuk mengikuti teladan Yesus pada pekan yang istimewa ini, dengan memperlakukan hari-hari ini sebagai waktu khusus untuk mempersiapkan kedatangan Hari Raya Paskah, dengan memperdalam pemahaman kita akan makna penebusan Yesus. Kita telah mendengar bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita adalah berkat pertama yang mengalir dari atas kayu salib Yesus. Namun sebenarnya ada begitu banyak lagi berkat lain. Maria dari Betania menunjukkan satu berkat ketika keluarganya menjamu Yesus. Beberapa waktu sebelumnya, Yesus membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian, sehingga tentunya ada suatu rasa takjub dalam ruang perjamuan, dan Maria memahkotai perjamuan itu ketika dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal sekali dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakan luar biasa dari Maria ini merupakan tindakan yang benar di mata Yesus, jauh dari perbuatan yang sia-sia, yakni membuang-buang minyak narwastu seharga 300 dinar. Sedangkan bagi Maria sendiri, tindakan itu mungkin merupakan tanda atau ungkapan kasih dan syukur atas kasih Yesus yang ditunjukkan olehnya dengan membangkitkan Lazarus. Pada tataran yang lain, tindakan Maria ini menunjukkan
sejenis penyembahan atau adorasi dan puji-pujian yang secara alami akan muncul pada saat seseorang mengkontemplasikan kasih yang telah ditunjukkan Allah kepada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam doa-doa kita di hari-hari menjelang pekan suci ini, baiklah kita mengkontemplasikan kasih yang telah dicurahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh kematiannya, dimungkinkanlah bagi kita untuk ditarik ke dalam persekutuan atau komunio yang intim dan akrab dengan dirinya. Kasihnya bagi kita adalah kekal abadi, senantiasa segar, tanpa syarat dan kreatif. Dia telah menyelamatkan kita dari kematian kekal dan memenuhi diri kita dengan hidup ilahi. Yesus sungguh ingin memegang dan merangkul kita erat-erat agar dekat pada hatinya. Biarlah kebenaran-kebenaran ini mengendap ke dalam hati kita masing-masing. Kita memang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga atau komunitas kita masing-masing. Namun dalam pekan suci ini, baiklah kita membuat suatu komitmen istimewa untuk melakukan penyembahan kepada Yesus yang begitu mengasihi kita semua. Berilah waktu dan energi kita untuk melakukan sembah bakti pada pekan istimewa ini, sehingga pancaran harum mewangi dari penyembahan kita dapat memenuhi seluruh rumah Allah. Serentak, sembah bakti ini menunjukkan bukti bahwa kita telah meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Allah yang telah menyerahkan putranya yang tunggal untuk mati di salib guna menebus hutang dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak organisasi, membuat perubahan bagaikan memoleskan lipstik pada seekor anjing bulldog. Anda harus berusaha keras. Seringkali yang Anda dapatkan hanyalah noda lipstik dan seekor anjing bulldog yang marah. Demikianlah tulis Dave Murphy dalam San Francisco Chronicle, Kronik San Francisco. Perubahan yang sejati, entah dalam bisnis, gereja, keluarga, atau bahkan dalam diri kita sendiri, mungkin sangat sulit dilakukan dan sangat sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan, seringkali kita hanya dapat melakukan perubahan tambal sulam yang tidak menyelesaikan apapun serta tidak memuaskan seorang pun. Kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Seorang ahli bahasa, W.E. Fine, mengartikan bertobat sebagai perubahan pikiran atau tujuan seseorang. Dalam Perjanjian Baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Yesus waktu memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Saat kita menyesal karena melakukan dosa dan kesalahan atau karena tertangkap telah berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekedar kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati kita yang terdalam dan selalu membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita berpaling kepada Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, Dia akan mengadakan perubahan yang sejati, bukan sekedar perubahan tambal sulam.
dan ingatlah selalu bahwa pertobatan bukanlah sekedar perkataan, melainkan perbuatan nyata. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon, semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara Putra-Mu yang tunggal, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang